Baik, Pak Ade, kita lanjutkan tadi terkait dengan untuk teknis pengerjaannya hingga kira-kira berapa lama tadi yang belum terjawab? Jadi saya pikir tadi pertama kalau tahun ini sudah diputuskan siapa badan usaha jalan tol yang menjadi investor, pemenang investasinya. Lalu dia akan melakukan kajian lebih detail terhadap strategi investasi dan pendanaannya. Setelah itu harus ada tentu detail desain ya. Detail desain itu ya dugaan saya paling cepat setahun. Tapi detail desainnya bisa juga harus selesai dulu keseluruhan baru dikerjakan atau bertahap. Jadi sebagian selesai lalu dikerjakan sambil maju detail desainnya. Tapi persoalan di samping itu tentu yang biasanya lebih sulit untuk diperkirakan adalah pembebasan tanah. Pembebasan tanah saya kira pengalaman kita dimanapun di jalan proyek-proyek lainnya itu agak susah dipegang waktunya ya. Nah sekarang saya kira kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang dilewati dengan badan usaha jalan tol yang jadi pemenang itu akan sangat menentukan. Mungkin kalau optimis ya bisa 3 tahunan dari sekarang sampai 4 tahun bisa selesai. Ada kalau ya, semuanya lancar tersebut. tadi ya, Betul. terutama pembebasan tanah. Nah itu yang jadi salah satu kendalanya. Sebelum ke kendala saya ingin bicara tadi masih kaitannya dengan target rampung. Ini juga pasti ada kaitannya dengan tingkat urgency begitu Pak Iwa. Nah kalau kita bicara seberapa urgent sebenarnya bagi aspek transportasi di Selatan Jabar ini dengan adanya proyek tol Cigatas ke depan? Sangat urgent Pak. Sebab seiring dengan pertambahan penduduk, aktivitas ekonomi barang orang juga harus ada waktu yang cepat, apalagi di era milenial sekarang. Itu faktor waktu menjadi sangat signifikan. Dan faktor waktu itu terutama di transportasi, sehingga kita berharap gitu ya, tahun 2018 ini ya udah ada BUJT-nya atau Badan Usaha Jalan Tol Hasil Lelang. Karena dari situlah titik poin kita untuk bisa membantu bagaimana percepatan. Nah, atas dasar itulah maka kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung penuh Pak. Bahkan kalau dalam kepercayaan kami, saya udah niatkan jihad gitu ya, dalam skala positif. Karena ini sangat luar biasa Pak, terjadinya satu peningkatan ekonomi ya. Salah satu contoh kasus yang di depan mata aja di Tol Soreang Pasir Koja Pak, dengan selesainya itu aja Pak, ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung Selatan itu luar biasa. Jadi hasil riset menunjukkan bahwa infrastruktur itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Nah, hanya tinggal dari awal saya wanti-wanti kepada masyarakat, khususnya di Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasik-Tasik, Garut, supaya mempersiapkan. Baik itu kulinernya, pariwisatanya, pemerintahnya, masyarakatnya, harus mendapatkan, yang bersangkutan harus mendapatkan kue dari berkah jalan tol ini nanti. Nah, ini saya informasikan dari awal, jangan sampai momentum ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kita semua mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, dan masyarakat mengetahui demikian pentingnya, sehingga ada masjid yang ada di tengah yang akan kita bangun juga dengan sukarela, dengan keikhlasan mau pindah. Ini satu kasus yang di Pasir Koja. Maka masjid juga di Sundawu. Nah, dan kita optimis apabila itu udah ada, insya Allah saya akan mungkin insya Allah yang paling depan ya untuk membantu memberikan percepatan pembebasan lahan, karena apa yang disampaikan oleh Kang Ade memang betul adanya. Tetapi dengan kita telaten, dengan kita komunikasi, ya kemarin aja yang rencana double track ya, Bogor, Sukabumi dan Sukabumi Bogor, 549 KK kita jelaskan saat terjun langsung. Hanya nggak sampai 20 menit Pak, setuju. Jadi yang penting bagi kita menyampaikan secara jujur, menyampaikan apa adanya, ini untuk kepentingan kita bersama, insya Allah. Saya juga ingin tahu nih Pak Ade, kalau dari analisa Anda, apakah juga akan ada dampak negatif? Apalagi tadi di video tayangan di awal dikatakan ada beberapa masyarakat, termasuk penjual oleh-oleh, kemudian juga ada supir elf yang mengatakan ada beberapa dampak negatif yang mungkin nantinya bisa mereka rasakan. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama adalah dampak sosial, saya kira ya. Dampak sosial terhadap ada lahan yang tadinya lahan produktif, lahan pertanian, perkebunan, kemudian sekarang menjadi badan jalan. Nah, tentu yang tadinya mengandalkan lahan itu tentu harus ada penggantinya. Nah, apakah penggantinya dia dalam bentuk lahan yang lain atau memang dia beralih pekerjaan? Mungkin ya. Nanti kalau di sana malah tumbuh sektor ekonomi lain, perdagangan di sepanjang jalan tol yang tadinya kehilangan lahan sebagai sumber pendapatannya bisa beralih menjadi tenaga kerja di perdagangan sepanjang itu gitu ya. Kedua,
yang pedagang-pedagang yang sekarang di jalan arteri, dan kalau nanti lalu lintasnya pindah sebagian besar ke jalan tol, kehilangan pasarnya kan. Nah, jadi pedagang-pedagang yang ada di jalan yang ada sekarang itu tentu harus mengantisipasi ya, dan harus difasilitasi juga oleh pengelola jalan tol supaya bisa juga beralih ke di rest area sepanjang itu gitu ya. Kan selama ini juga saya kira pengalaman kita di Purbalunyi atau dimanapun ya, itu perlu diantisipasi bahwa ada yang kehilangan mata pencarian karena tidak lagi dilewati oleh jalur utama. Baik, tahan dulu Pak Ade, mohon maaf kembali, kita harus kembali jeda terkait dengan dampak negatifnya, nanti kita akan lanjutkan termasuk bagaimana antisipasinya ini. Dan juga apa sih sebenarnya hambatan-hambatan, nanti kita akan jauh kaji lebih dalam. Pemirsa, kami kembali usai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.